Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan intelektual. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, pendidikan intelektual merupakan salah satu pendidikan yang juga sangat ditekankan di dalam Islam. Bahkan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah mengenai tentang pendidikan, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra adalah membaca, dan membaca adalah pendidikan. Membaca dan menulis adalah bagian daripada pendidikan, bagian daripada proses pendidikan. Karena itu, proses membaca di dalam Islam, bahkan di dalam Al-Quran, merupakan aspek yang sangat-sangat penting yang harus dilalui bagi siapa saja yang ingin menggali ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu di dalam Islam merupakan sebuah sarana ibadah, di mana ibadah menuntut ilmu bisa dikategorikan sebagai ibadah ghairu mahdhah. Bahkan banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pentingnya menuntut ilmu, tentang pentingnya belajar. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi menuntut ilmu bukan hanya perintah bagi kaum laki-laki, tetapi juga perintah bagi kaum perempuan. Jadi di dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Bahkan pendidikan di dalam Islam tidak dibatasi oleh usia. Rasulullah menganjurkan bahwa menuntut ilmu adalah sebuah proses yang panjang. It is a process, long life learning. Pendidikan seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, agama Islam tidak akan tegak berdiri tanpa adanya proses pembelajaran, tanpa adanya ilmu pengetahuan. Karena agama tanpa ilmu adalah sebuah kekosongan. Karena itu, ilmu merupakan satu hal yang wajib dimiliki oleh kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan.
Oleh karena itulah, pendidikan intelektual merupakan sebuah aspek penting yang harus ditanamkan oleh generasi, wabil khusus generasi kaum muslim maupun muslimat. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, untuk menciptakan generasi yang cerdas, generasi yang pintar, generasi yang mementingkan pendidikan intelektual, maka para orang tua wajib menciptakan sebuah lingkungan cinta kepada ilmu. Oleh karena itu, setiap orang tua haruslah menanamkan cinta belajar, cinta membaca, cinta menulis dari sejak sedini mungkin. Dengan menanamkan cinta membaca dan menulis, insya Allah kita akan memiliki generasi yang cinta akan ilmu. Karena dengan kita memiliki generasi yang cinta ilmu, insya Allah akan meningkatlah derajat kita sebagaimana yang juga dijanjikan oleh Al-Quran, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu hingga berapa derajatnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, maka penting bagi para orang tua untuk menanamkan kepada anak-anak mereka akan pentingnya sebuah ilmu pengetahuan, karena ilmu adalah sebuah kekuasaan. Knowledge is power. Ilmu adalah kekuatan, ilmu adalah kekuasaan. Bahkan ilmu menjadi sebuah jalan untuk menggapai sebuah kesuksesan dan kebahagiaan. Alangkah indahnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, bahwa betapa pentingnya peran ilmu untuk menggapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka wajib atasnya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka wajib atasnya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka wajib kedua-duanya dengan ilmu. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di dalam Islam, sebagaimana dikatakan oleh hadis Rasulullah SAW, bahwa menuntut ilmu bahkan dimulai dari sejak dalam buayan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Itu artinya bahwa pendidikan, bahwa menuntut ilmu merupakan anjuran yang sangat ditanamkan bahkan dalam usia yang sedini mungkin. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu di waktu kecil akan memberikan bekas ingatan yang begitu kuat, karena di usia yang begitu kecil, insya Allah, di mana pikiran-pikiran seorang anak masih jernih dan bersih dan belum terkontaminasi oleh pikiran-pikiran yang kotor. Untuk itulah penting bagi para orang tua untuk menjaga
pandangan mata anak-anaknya. Hal ini karena pikiran-pikiran yang kotor bisa mengurangi kecerdasan seorang anak. Bahkan di dalam perkataan lain disebutkan at-ta'allumu fi shighari kan naqshi 'alal hajar wa at-ta'allumu fil kibari kan naqshi 'alal ma. Menuntut ilmu di waktu kecil diibaratkan seperti mengukir di atas batu, dan menuntut ilmu di waktu besar seperti mengukir di atas air. Ini artinya betapa daya intelektualitas seorang anak begitu kuat dan begitu jernih untuk menyimpan berbagai macam data, berbagai macam ilmu yang insya Allah ketika besar nanti ilmu yang dia dapatkan semasa kecil akan mudah ia ajarkan kepada generasi berikutnya. Karena mengukir di atas batu otomatis akan memberikan bekas yang baik. Sebaliknya, mengukir di atas air, bagaimana mungkin kita bisa mengukir di atas air? Tentu setiap ilmu yang kita dapatkan di usia yang sudah dewasa, yang penuh dengan nilai-nilai yang sudah tidak jernih lagi, maka ibarat mengukir di atas air, akan mudah hilang ilmu-ilmu yang didapatkan. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ajarkanlah anak-anak kita pendidikan yang baik, nilai-nilai yang baik sedini mungkin, wabil khusus pendidikan agama. Karena agama adalah dasar bagi seluruh ilmu pengetahuan. Jika kita sudah menanamkan nilai atau ilmu agama sedini mungkin, insya Allah itu akan menjadi benteng bagi anak-anak kita. Dan ia akan menjadi sebuah dasar agar ia mudah untuk menyerap berbagai macam ilmu-ilmu yang lainnya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, bahkan menuntut ilmu agama dapat dikategorikan sebagai fardu ain, di mana tidak bisa diwakili oleh siapapun. Karena itu, setiap individu wajib mengetahui, mempelajari ilmu agamanya masing-masing. Karena bila seseorang sudah mengetahui ilmu agamanya, ia akan menjadi filter, itu akan menjadi benteng bagi individu masing-masing untuk dia menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, adapun ilmu-ilmu yang lainnya, baik ilmu seperti ilmu kimia, ilmu alam, ilmu sosial, ilmu psikologi, dan ilmu-ilmu yang lainnya, itu bisa dikategorikan sebagai fardu kifayah, di mana kalau sudah ada yang menguasai satu bidang ilmu ini, maka dia gugur untuk mempelajari ilmu tersebut. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, para ulama seperti Imam Syafi'i bahkan memberikan nasihat-nasihat yang penting bagi para penuntut ilmu, bagi para pelajar, untuk mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita ingat bagaimana syair Imam Syafi'i menyebutkan, alala tanalal ilma illa bisittatin, sa'unbika an tafsiliha bibayanin, zakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun wa irsyadu ustazin wa tulu zamanin. Imam Syafi'i mengatakan, ingatlah, alala tanalal ilma illa bisittah, ingatlah kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin, aku akan jelaskan satu persatu. Zakaun, yang pertama kata Imam Syafi'i, kecerdasan, di mana kecerdasan menjadi modal bagi setiap anak untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, wahirsun, dia harus rakus dengan ilmu, cinta ilmu. Karena jika seseorang rakus dengan ilmu, cinta ilmu, insya Allah dia akan
mau menguasai ilmu, berbagai macam ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Yang ketiga, wastibarun, yaitu kesabaran. Tentu ilmu itu harus dicapai dengan sebuah kesabaran. Tanpa kesabaran, seseorang tidak akan mudah mendapatkan ilmu yang insya Allah akan menjadi penuntun bagi dirinya. Wastibarun, wabulghatun, dan yang keempat yaitu uang. Tentu menuntut ilmu juga butuh modal, butuh uang. Wa irsyadu ustadzin wa tulu zamanin, dan yang kelima yaitu petunjuk guru, dan yang keenam yaitu wa tulu zamanin, waktu yang panjang. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di dalam Islam tidak hanya mengutamakan tentang pentingnya ilmu, tapi juga pentingnya orang-orang yang memiliki ilmu. Karena itu, orang-orang yang memiliki ilmu, yang juga disebut sebagai ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewarisi harta, tidak mewarisi kekayaan, tetapi para nabi mewarisi ilmu, di mana ilmu itu kemudian dipelajari oleh para ulama. Karena itulah peran ulama begitu penting di dalam Islam. Karena tanpa ulama tidak mungkin ilmu-ilmu agama akan berkembang dengan sebaik-baiknya. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, oleh karena itu penting bagi para orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak kita pentingnya menghormati dan mencintai para ulama. Karena dari tangan para ulama lah kita bisa mendapatkan ilmu yang benar, agama yang lurus. Bahkan di dalam Islam, jika kita melihat sejarah perkembangan dunia Islam, di sana terlahir ribuan ulama yang melahirkan generasi ulama-ulama yang hebat. Mungkin kita sering mendengar bahwa setiap disiplin ilmu memiliki pakar-pakar dan ulama-ulamanya tersendiri. Kita mengenal siapa Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali yang menguasai di bidang ilmu fikih. Kita juga mengenal yang namanya Imam Hasan Al-Basri, Sahal At-Tustari, dan imam-imam yang lainnya yang juga mereka ahli di bidang ilmu batiniah ataupun ilmu tasawuf. Kita juga bahkan seringkali mendengar ulama-ulama yang pakar di bidang ilmu-ilmu umum seperti Imam Ibnu Sina, di mana Ibnu Sina adalah ulama ataupun ilmuwan Islam yang mendalami ilmu kedokteran. Bahkan ilmu kedokteran di barat mengkaji buku yang telah ditulis oleh Ibnu Sina, yaitu Al-Qanun atau The Canon. Kita juga bahkan
pernah mendengar siapa itu Ibnu Nafis, dan banyak lagi tokoh-tokoh ataupun ilmuwan-ilmuwan Islam yang mengkaji ilmu sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Dan kita juga pernah mendengar siapa Imam Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang menguasai di bidang ilmu sosiologi dan ilmu kemasyarakatan. Itu artinya bahwa dalam sejarah Islam tidak terlepas daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pentinglah bagi kita para orang tua untuk memotivasi generasi kita, anak-anak kita untuk senantiasa mengkaji ilmu pengetahuan, mencintai ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang masing-masing. Insya Allah, jika anak-anak kita tumbuh untuk mencintai ilmu, maka akan terlahirlah sebuah tamadun Islam ataupun kebudayaan Islam ataupun masyarakat Islam yang cinta akan ilmu, yang didasari dengan ilmu pengetahuan dan keimanan yang mantap. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, bahkan karena besarnya keutamaan ilmu, menuntut ilmu dianggap sebagai sebuah cara untuk menempuh jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu artinya di dalam Islam tidak ada dualisme antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Karena menuntut ilmu merupakan bagian daripada ibadah yang insya Allah sama-sama mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bila diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, sebagai orang tua, marilah kita senantiasa mendoakan anak-anak kita agar mereka semangat belajar, agar mereka sabar di dalam menempuh atau menuntut ilmu. Karena dengan bekal kedua orang tua, karena dengan doa orang tua, insya Allah akan menjadi jalan kemudahan bagi anak-anak kita untuk belajar sungguh-sungguh, mendapat ilmu pengetahuan, mencari ilmu pengetahuan yang menjadi bekal kebahagiaan mereka suatu hari nanti. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, di dalam Islam peran masjid tidak hanya sebagai sebuah tempat ibadah yang diperuntukkan untuk sholat semata, tetapi juga masjid memiliki peran yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu sebagai sumber pusat pembelajaran. Oleh karena itu, banyak di dunia Islam masjid dibangun di dalamnya, yaitu madrasah-madrasah untuk kaum muslimin mengkaji berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan. Maka peran masjid perlu kita sosialisasikan, tidak hanya menjadi sebuah peran hanya untuk ibadah mahdhah saja, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pusat pengkajian ilmu pengetahuan. Insya Allah, jika masjid kita fungsikan dengan sebagai sebuah pusat pembelajaran, maka kita akan mendapatkan atau bisa menciptakan masyarakat yang cinta ilmu dan cinta peradaban. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, insya Allah kita akan lanjutkan ke episode berikutnya. Dan itulah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.